Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Aprina Salina dari kelas 2023B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori psikologi sastra. Apa itu teori psikologi sastra dan bagaimana kita memandangnya dalam suatu karya sastra? Yuk kita simak bareng-bareng. Teori psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan salah satu kajian sastra yang bersifat interdisiplin, karena memahami dan mengkaji sastra dengan menggunakan berbagai konsep dan kerangka teori yang ada dalam psikologi. Disebut juga dengan teori psikoanalisis, yang dicetus oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis sastra memandang pengarang menuliskan karyanya dengan realitas, imajinasi, dan mimpi. Oleh karena itu, karya sastra memuat yang disebut Freud isi manifest dan isi laten. Isi manifest adalah sesuatu yang sudah tersimpan atau sebuah citraan yang memang berkembang seiring kognisi atau kesadaran kita sebagai manusia. Isi laten adalah pikiran-pikiran kita terhadap sesuatu yang tersembunyi. Pada Milner 1992, halaman 26. Ada 3 aspek yang bisa dinilai melalui psikologi sastra, yakni memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis, yang kedua, memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional dalam karya sastra, dan yang ketiga, memahami unsur-unsur kejiwaan pembaca. Tingkah laku menurut Freud merupakan hasil konflik dan rekonsiliasi ketiga sistem kepribadian, yakni id, ego, dan superego. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian adalah faktor historis, masa lampau, dan faktor kontemporer, analoginya faktor bawaan dan faktor lingkungan dalam pembentukan kepribadian individu. Selanjutnya, Freud membahas pembagian psikisme manusia, yakni id, terletak di bagian tak sadar, yang merupakan sumber energi psikis. Yang kedua, ego, terletak di antara alam sadar dan tak sadar, yang bertugas sebagai penengah, yang mendamaikan tuntutan dan larangan superego. Yang ketiga atau yang tertinggi ialah superego, terletak sebagian di bagian sadar dan sebagian lagi di bagian tak sadar, bertugas mengawasi dan menghalangi pemuasan yang merupakan hasil pendidikan dan identifikasi pada orang tua. Penerapan teori psikologi sastra pada karya sastra. Pada video kali ini, saya memilih buku berjudul Paradigma, karya Syahid Muhammad, dengan tebal halaman, 312 halaman, tahun terbit 2018. Kita adalah benang-benang pesan yang kusut tafsiran. Sekali terurai, malaikat dan setan ikut terselubung, menjadi pengacau antara akal dan kelakar, di antara kuasanya. Kita hanya percikan kekacauan, memohon peran untuk perang yang berdoa dalam doa. Pada kali ini, saya memilih membahas teori psikologi sastra pada tokoh dan juga pembaca. Yuk kita simak bareng-bareng. Teori psikologi pada teks atau tokoh. Pada video ini, saya memilih membahas fokus kepada tokoh Rana. Aku tahu, biarkan saja, dia kesal mungkin, soalnya kalau lagi jutek nggak pernah aku dengerin. Dari kutipan di atas, menggambarkan jelas bahwa bentuk id yang termasuk ke dalam prinsip kenikmatan dapat dilihat dari narasi Rana yang berbunyi, biarkan saja, dia kesal mungkin, soalnya kalau lagi jutek nggak pernah aku dengerin, yang mengacu pada salah satu ciri dari struktur kepribadian id. Kalimat tersebut hanya mementingkan diri sendiri dengan tidak mau memperdulikan orang lain. Yang kedua yakni ego. Dengan kutipan, konyol banget deh, tadi Aldo minta aku lukisin muka pacarnya buat kado ultah, tapi aku tolak. Gara-gara pacarnya suka bilang aku aneh karena doyan ngelukis sendirian. Kutipan tersebut pada kata tapi aku tolak dilakukan oleh tokoh Rana merupakan ciri pengambilan keputusan untuk menolak yang mana hal tersebut terdapat di dalam kepribadian struktur ego. Yang ketiga, superego.
Pada kutipan, aku bisa saja ikut marah karena bapak itu udah mengganggu penumpang lain, atau karena marahin orang yang punya gangguan mental, tapi nanti aku jadinya adu mulut dan malah ikut ganggu penumpang lain juga. Dari kutipan dialog tersebut menggambarkan Rana menghalang kepuasan dirinya untuk tidak melampiaskan amarahnya. Kalimat di atas memiliki makna mengutamakan kenyamanan publik atau orang lain dibandingkan dengan melampiaskan amarah. Hal ini merupakan gambaran dari moral kepribadian yang mengenal kebaikan. Mementingkan orang lain juga merupakan salah satu ciri dari superego. Selanjutnya, teori psikologi pada pembaca. Melalui novel paradigma ini, saya sebagai pembaca dapat mengetahui bahwa gangguan kejiwaan yang dialami oleh tokoh umumnya dan biasanya dilatar belakangi oleh masa lalu. Tekanan dari lingkungan yang membuat mereka menyimpan sendiri masalah kejiwaan yang dialami karena takut dipandang aneh. Penanganannya pada novel ini, para tokoh memilih berdamai dengan masa lalu. Mereka harus mengeluarkan emosi-emosi yang selama ini mereka pendam dan membuangnya untuk membersihkan jiwa. Para pemilik gangguan kejiwaan harus berani ambil resiko dengan jujur pada diri sendiri serta orang lain, karena dukungan orang terdekat adalah obat bagi jiwa-jiwa yang terluka. Nah, itu dia pembahasan saya mengenai teori psikologi sastra dan penerapannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.